Saat sakit keras, aku diseret keluar rumah di tengah hujan deras. Suamiku membentak, "Pergi dari sini. Kami tidak sudi merawat wanita penyakitan." Aku berjalan tertatih menjauh. Namun, 3 jam kemudian, polisi menelepon dengan nada horor. Berita itu membuat mertuaku pingsan seketika. Sebelum ceritanya dimulai, silakan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menonton cerita ini. Jangan lupa like dan subscribe agar channel ini bisa semakin berkembang dan bisa mempersembahkan cerita yang lebih menarik lagi. Langit-langit kamar itu tampak kusam, penuh dengan sarang laba-laba di sudutnya yang tak terjangkau. Baunya pengap, campuran antara aroma obat-obatan kadaluarsa dan lembabnya dinding yang tak pernah tersentuh matahari. Sudah 3 bulan aku terbaring di sini. Tubuhku rasanya seperti bukan milikku lagi. Berat, kaku. Dan setiap kali aku mencoba menggerakkan jari, rasa lemas yang luar biasa langsung menyerang hingga ke tulang sumsum. "Heh, masih tidur aja kamu, Sari?" Suara cempreng itu memecah keheningan, lebih menyakitkan daripada sakit kepala yang sedang kuderita. Pintu kamar dihempaskan hingga menabrak dinding dengan keras. Ibu Mirna, mertuaku, berdiri di ambang pintu dengan tangan berkacak pinggang. Wajahnya yang penuh kerutan tampak semakin garang dengan riasan tebal yang tidak pada tempatnya. Matanya menatapku dengan sorot jijik, seolah aku adalah kotoran yang menempel di lantai porselen mahalnya. "Ibu!" Suaraku terdengar parau, tenggorokanku kering kerontang. "Boleh minta tolong ambilkan air?" Gelasnya kosong. Ibu Mirna mendengus kasar, melangkah masuk bukan untuk mengambilkan air, melainkan untuk menarik selimut tipis yang menutupi kakiku. "Dasar manja, minta air aja harus dilayani. Kamu ini istri atau ratu? Lihat tuh dapur, berantakan. Cucian numpuk. Riko pulang kerja capek-capek. Rumah malah kayak kapal pecah gara-gara kamu malas-malasan di kasur terus." "Aku sakit, Bu, badanku lemas sekali," balasku lirih. Aku ingin menangis, tapi air mataku rasanya sudah kering. "Alasan?" bentaknya lagi. "Kamu itu bukan sakit, tapi malas. Penyakitmu itu cuma ada di kepala kamu biar kamu bisa ongkang-ongkang kaki sementara anakku banting tulang cari duit. Dasar wanita tidak tahu diuntung. Untung Riko masih mau nampung kamu. Kalau aku jadi dia, sudah kibuang kamu ke panti sosial." Kata-kata itu menusuk tajam ke ulu hati. Dulu, saat aku masih sehat dan bekerja sebagai manajer di sebuah perusahaan swasta, Ibu Mirna selalu memuji-mujiku. Menantu kesayangan ibu, katanya setiap kali aku membelikannya tas bermerek atau perhiasan emas. Tapi sejak aku sakit dan berhenti bekerja, topeng manisnya terlepas sepenuhnya. Rumah ini, yang sebenarnya dibeli dengan uang warisan orang tuaku, kini terasa seperti penjara di mana aku adalah tahanannya. Tak lama kemudian, langkah kaki berat terdengar mendekat. Riko muncul di belakang ibunya. Wajahnya tampan, tapi matanya dingin. Tidak ada lagi kehangatan yang dulu membuatku jatuh cinta padanya. Di tangannya, ia membawa segelas susu hangat yang aromanya sangat khas. "Ibu, sudahlah. Jangan marahi Sari terus," kata Riko dengan nada yang dibuat-buat lembut. Tapi aku bisa mendengar kepalsuan di sana. Ia mendekat keranjang, duduk di tepian kasur yang langsung melesak karena berat tubuhnya. "Sayang, minum dulu susunya. Ini obat racikan dokter. Biar kamu cepat sembuh." Aku menatap gelas itu. Susu putih kental yang selalu ia berikan setiap pagi dan malam. Anehnya, setiap kali setelah meminum susu ini, bukannya merasa segar, aku justru merasa duniaku berputar. Mataku akan terasa berat, lidahku keluh, dan aku akan tidur seperti orang mati selama berjam-jam, lalu bangun dengan kondisi linglung. "Mas, aku nggak mau minum susu itu lagi," tolakku pelan. "Setiap minum itu, kepalaku pusing. Aku mau ke dokter lain saja, Mas." Riko menghela napas panjang, seolah menghadapi anak kecil yang rewel. Tangan kanannya terulur membelai rambutku, tapi sentuhannya kasar. "Sari, kamu jangan keras kepala. Dokter ini kan spesialis terbaik yang direkomendasikan teman ibu. Harganya mahal." "Loh,
Aku sudah susah payah beli obat mahal ini buat kamu. Minum ya? Demi aku. Ibu Mirna menimpali dari belakang. Tuh kan, Riko. Istrimu ini memang tidak tahu terima kasih. Sudah dibelikan obat mahal malah nolak. Paksa saja, Riko. Biar dia tahu rasa. Ayo, minum. Riko menyodorkan gelas itu ke bibirku, sedikit memaksa. Aku tidak punya tenaga untuk melawan fisiknya. Dengan tangan gemetar, aku menerima gelas itu. Riko menatapku lekat. Matanya tidak berkedip, seperti mengawasi mangsa yang sedang masuk perangkap. Aku meneguknya sedikit, merasakan cairan hangat itu mengalir di tenggorokan. Rasanya agak pahit di ujung lidah. Rasa yang selalu berusaha ditutupi dengan manisnya gula yang berlebihan. Habiskan, perintah Riko. Aku meminumnya sampai setengah. Lalu pura-pura terbatuk hebat. Uhuk, mual, Mas mau muntah. Jangan muntah di sini. Spraynya baru diganti. Teriak Ibu Mirna histeris. Aku memanfaatkan kepanikan itu. Aku menyambar handuk kecil yang ada di nakas, menutupi mulutku seolah menahan muntah. Padahal aku memuntahkan kembali cairan susu yang belum sempat kutelan ke dalam handuk tebal itu. Sudah minum air putih ini. Riko menyodorkan gelas air mineral. Aku minum air putih itu dengan rakus, membersihkan sisa rasa susu di mulutku. Maaf, Mas. Perutku nggak enak banget. Kataku sambil menyembunyikan handuk basah itu di balik bantal. Riko mengambil gelas susu yang tinggal setengah itu. Wajahnya tampak kecewa karena aku tidak menghabiskannya. Tapi ia berusaha tersenyum. Ya sudah, istirahat lagi. Nanti sore kita lihat kondisimu. Kalau masih begini, terpaksa dosisnya ditambah. Kata, dosis. Itu membuat bulu kuduku meremang. Setelah Riko dan Ibu Mirna keluar kamar, aku mendengar mereka berbisik di ruang tengah. Pintu kamarku tidak tertutup rapat. Gimana, Rik? Dia minum semuanya? Tanya Ibu Mirna. Cuma setengah, Bu. Tapi tenang, itu dosisnya sudah aku naikkan 2 kali lipat dari kemarin. Setengah gelas saja cukup buat bikin dia teler sampai besok pagi. Jawab Riko santai. Jantungku berdegup kencang. Tanganku meremas spray dengan kuat. Jadi benar dugaanku. Mereka tidak sedang mengobatiku. Mereka sedang meracuniku perlahan. Pantas saja badanku semakin hari semakin hancur. Bukan penyakit medis yang menggerogotiku, melainkan obat tidur dosis tinggi atau mungkin zat kimia lain yang dicampurkan suamiku sendiri. Rasa kantuk mulai menyerang. Efek dari sedikit susu yang mungkin sempat tertelan atau terserap lidah. Tapi aku melawannya sekuat tenaga. Aku menggigit bibirku sampai berdarah untuk menjaga kesadaran. Sakit fisik ini membantuku tetap terjaga. Aku menatap langit-langit kamar lagi. Kali ini bukan dengan tatapan pasrah, tapi dengan nyala api kemarahan. Sari yang lemah, yang penurut, yang bodoh, harus mati hari ini. Aku harus bertahan. Aku harus tahu apa yang sebenarnya mereka rencanakan. Di balik tubuhku yang ringkih ini, otakku masih berfungsi. Dan aku bersumpah, aku tidak akan membiarkan mereka menang begitu saja. 2 jam kemudian, rumah menjadi sunyi. Aku mendengar suara mesin mobil Riko menderu, diikuti suara pagar besi yang didorong menutup. Mereka pergi. Hari ini adalah jadwal arisan sosialita Ibu Mirna, dan Riko yang selalu menjadi sopir setianya pasti ikut untuk pamer mobil baru. Mobil yang dibeli dengan menggadaikan sertifikat tanah warisan ayahku tanpa sepengetahuanku. Aku menunggu 10 menit lagi untuk memastikan mereka benar-benar sudah jauh. Dengan napas tersengal, aku memaksakan tubuhku untuk bangkit dari tempat tidur. Kepalaku masih terasa berat. Sisa efek obat bius itu masih mencengkeram sarafku. Tapi adrenalin karena rasa takut dan marah memberikan tenaga ekstra. Aku menyeret kakiku melintasi lantai dingin menuju pintu. Kakiku gemetar hebat. Rasanya seperti berjalan di atas kapas. Aku harus berpegangan pada dinding agar tidak jatuh. Tujuanku satu. Ruang kerja Riko. Ruangan itu selalu terkunci. Riko melarang keras aku atau bahkan pembantu harian, sebelum diberhentikan Ibu Mirna, untuk masuk ke sana dengan alasan, banyak dokumen rahasia kantor.
Tapi aku tahu Riko. Dia pelupa dan ceroboh. Kunci cadangan ruangan itu ia sembunyikan di dalam vas bunga plastik jelek di atas meja konsol dekat ruang tamu. Tanganku meraba ke dalam vas berdebu itu. Ingo. Jariku menyentuh logam dingin. Kunci kecil berwarna perak. Dengan jantung berdegup kencang, aku membuka pintu ruang kerja. Bau rokok langsung menyergap hidungku. Ruangan itu berantakan. Kertas berserakan di mana-mana. Puntung rokok memenuhi asbak. Dan ada beberapa botol minuman keras kosong di sudut ruangan. Aku mulai menggeledah. Laci meja, lemari arsip, tumpukan kertas di meja. Apa yang kucari? Aku tidak tahu pasti, tapi instingku mengatakan ada sesuatu di sini yang menjadi alasan kenapa mereka ingin aku hilang. Laci meja terkunci. Aku mencoba membukanya paksa dengan penggaris besi, tapi gagal. Aku melihat sekeliling. Di bawah kasur lipat yang ada di pojok ruangan, tempat Riko sering tidur kalau kami bertengkar, terlihat ujung map plastik berwarna merah menyembul sedikit. Aku menarik map itu. Di dalamnya ada tumpukan kertas polis asuransi. Mataku membelalak saat membaca halaman depannya. Polis asuransi jiwa tertanggung. Sari Wulandari ahli waris. Riko Pratama nilai pertanggungan. 5 miliar rupiah. 5 miliar rupiah. Tanggal penerbitannya baru 3 bulan yang lalu. Tepat seminggu sebelum aku mulai jatuh sakit. Tanganku gemetar hebat memegang kertas itu. 5 miliar. Jadi ini hargaku? Nyawaku dihargai 5 miliar oleh suamiku sendiri? Aku membalik halaman selanjutnya. Ada klausul yang dilingkari dengan spidol merah. Klaim dapat dicairkan penuh jika tertanggung meninggal dunia karena sakit atau kecelakaan. Air mataku menetes. Jatuh membasahi kertas itu. Selama ini aku mengira Riko hanya lelaki yang lemah dan terlalu patuh pada ibunya. Ternyata dia adalah monster. Dia merencanakan kematianku secara sistematis demi uang. Belum selesai keterkejutanku, mataku menangkap sebuah ponsel tua yang tergeletak di atas meja, tertimbun tumpukan koran. Itu ponsel lama Riko yang katanya sudah rusak setahun lalu. Layarnya retak. Tapi ada kabel charger yang terhubung. Iseng, kutekan tombol power. Menyala. Tidak ada kunci layar. Bodoh. Riko memang selalu meremehkan kecerdasanku. Aku langsung membuka aplikasi pesan. Chat teratas adalah kontak bernama My Love Siska. Hatiku mencelos. Teman sekantor Riko yang pernah ia kenalkan padaku sebagai bawahan yang butuh bimbingan. Aku membaca percakapan mereka. Isinya membuat perutku mual. Riko. Sabar ya sayang. Si beban itu makin hari makin lemas. Tadi pagi udah kayak mayat hidup. Ibu bilang harus dipercepat. Siska. Kamu yakin dia nggak curiga? Jangan sampai gagal loh. Yang. Kita butuh uang 5 M itu buat modal nikah mewah sama beli rumah di Pondok Indah. Riko. Tenang aja. Dia itu bodoh dan penurut. Dia minum semua obat yang aku kasih. Paling seminggu lagi lewat. Nanti kita laporin meninggal karena gagal jantung atau apalah. Dokternya kan teman main judinya omku. Bisa diatur surat kematiannya. Siska. Bagus deh. Aku udah nggak sabar jadi Nyonya Riko. Aku lihat kamu masih satu rumah sama wanita penyakitan itu. Aku menutup mulutku menahan jeritan. Mereka bukan hanya ingin membunuhku. Mereka sudah merencanakan masa depan di atas kuburanku. Rasa sakit hati yang tadi kurasakan kini berubah menjadi rasa takut yang mencekam. Nyawaku benar-benar di ujung tanduk. Jika aku tetap di sini, aku pasti mati. Entah karena racun itu, atau mereka akan melakukan sesuatu yang lebih drastis jika racunnya terlalu lambat bekerja. Aku harus keluar. Tapi bagaimana? Tubuhku lemah, dan aku tidak punya siapa-siapa. Orang tuaku sudah meninggal, dan saudara-saudaraku tinggal di luar pulau. Tiba-tiba, aku teringat seseorang. Pak Asep, tetangga depan rumah yang dulunya seorang polisi. Beliau pensiunan yang sering duduk di teras sambil membaca koran. Beberapa kali aku melihat tatapan curiganya saat Riko atau Ibu Mirna memarahiku di halaman. Dulu, Pak Asep pernah bilang padaku saat mengantar kue,
Nak Sari, kalau ada apa-apa, jangan sungkan panggil Bapak ya. Bapak tahu mana orang baik mana orang jahat. Dengan tangan gemetar, aku menggunakan ponsel Riko untuk mencatat nomor Pak Asep yang untungnya tersimpan di grup WhatsApp warga kompleks. Aku tidak berani menelepon pakai HP Riko. Aku kembali ke kamarku, mengambil ponselku sendiri yang disembunyikan Ibu Mirna di laci nakas, karena alasannya radiasi HP bikin aku tambah sakit. Aku bersembunyi di dalam lemari pakaian, menekan nomor Pak Asep. Halo. Suara berat dan tegas terdengar di ujung sana. Pak Asep. Bisikku. Air mata mengalir deras. Ini Sari. Pak. Istri Riko. Hening sejenak. Nak Sari, kenapa suaramu seperti itu? Ada apa? Pak, tolong saya. Saya mau dibunuh Riko dan ibunya. Saya nemu bukti asuransi dan racun. Aku terseduh, berusaha bicara cepat. Mereka mau uang asuransi kematian saya. Pak, saya takut, tolong saya. Nada suara Pak Asep langsung berubah siaga. Naluri polisinya bangkit. Dengarkan Bapak. Nak Sari, jangan panik. Kamu di mana sekarang? Mereka ada di rumah. Mereka pergi arisan. Tapi sebentar lagi pulang. Saya lemas sekali. Pak, saya nggak kuat lari jauh. Oke, dengarkan baik-baik. Kita harus main cantik. Kalau kamu lari sekarang tanpa rencana, mereka bisa memutarbalikkan fakta. Bilang kamu kabur atau hilang ingatan. Kita butuh bukti telak untuk menjerat mereka. Kamu bisa acting. Acting? Iya. Nanti malam, buat keributan. Pancing mereka untuk melakukan sesuatu yang drastis. Bapak akan pantau dari CCTV rumah Bapak yang mengarah ke teras kamu. Bapak juga akan siapkan tim. Kamu harus kuat. Nak Sari. Bisa. Aku menarik napas panjang, mengingat wajah Riko yang dingin dan tawa Ibu Mirna yang kejam. Demi Tuhan, aku tidak akan mati konyol di tangan mereka. Saya bisa, Pak. Beritahu saya apa yang harus saya lakukan. Pak Asep mulai menjabarkan rencananya. Sebuah rencana gila yang akan mempertaruhkan nyawaku, tapi juga satu-satunya cara untuk membalas semua kekejaman ini. Saat sambungan telepon terputus, aku mendengar suara mobil Riko kembali memasuki pekarangan. Mereka sudah pulang. Permainan dimulai. Hujan turun dengan kegilaan yang tak wajar malam itu. Suara guntur menggelegar susul menyusul. Seolah langit sedang marah melihat ketidakadilan yang terjadi di bawah atap rumahku sendiri. Di dalam kamar yang lembab, aku berbaring sambil menghitung detak jantungku sendiri. Rencana Pak Asep sudah tersusun rapi di kepalaku. Namun rasa takut tetap saja merayap seperti air es di punggungku. Malam ini adalah penentuannya. Apakah aku akan selamat dan membalas dendam? Atau aku akan benar-benar mati konyol di tangan orang-orang yang seharusnya menjadi keluargaku? Jam dinding menunjukkan pukul 8 malam. Waktunya sandiwara dimulai. Aku mendengar suara denting sendok beradu dengan piring dari ruang makan. Bau masakan tumis kangkung dan ayam goreng tercium samar, membuat perutku perih karena lapar. Sudah seharian aku sengaja tidak makan apa-apa agar wajahku terlihat pucat alami dan tubuhku benar-benar lemas. Aku harus meyakinkan mereka bahwa aku sedang berada di ambang kematian. Aku menarik napas panjang, mengumpulkan sisa tenaga, lalu memulai aktingku. Aku membatukkan tenggorokanku, awalnya pelan, lalu semakin keras dan menyakitkan. Aku memaksakan diafragma perutku untuk kejang, menciptakan suara batuk kering yang terdengar seperti parutan besi. Uhuk, uhuk, huek. Suaraku menggema di seluruh rumah, menembus suara hujan. Aku berguling ke tepi tempat tidur, sengaja menjatuhkan gelas air di meja nakas hingga pecah berantakan. Prang! Hening sejenak di ruang makan. Lalu terdengar langkah kaki tergesa-gesa. Pintu kamar didorong kasar. Riko dan Ibu Mirna berdiri di sana. Riko masih memegang paha ayam goreng di tangannya, sementara mulut Ibu Mirna berminyak bekas makan. Ada apa sih? Bikin kaget saja. Kamu mau ngerusakin barang-barang lagi? Bentak Ibu Mirna. Matanya melotot melihat pecahan gelas di lantai. Aku tidak menjawab.
Aku melengkungkan tubuhku di lantai, pura-pura kejang. Mataku melotot ke atas, tanganku mencakar-cakar karpet, dan mulutku mengeluarkan suara mengerang yang mengerikan. Aku teringat video orang sakaratul maut yang pernah kulihat di internet, dan aku menirunya sepersis mungkin. Mas sakit panas. Rintihku dengan suara tercekik. Tolong panggil dokter. Riko tampak ragu. Ia maju selangkah. Wajahnya pucat. Mungkin ada secuil rasa kemanusiaan yang tersisa. Atau mungkin dia hanya takut aku mati sebelum asuransi cair. Bu, dia kenapa? Kok kejang-kejang begitu? Apa dosisnya kebanyakan? Bisik Riko panik pada ibunya. Ibu Mirna justru menatapku dengan sorot mata perhitungan yang dingin. Ia tidak terlihat panik, melainkan jijik. Ia menarik lengan Riko mundur. Jangan dekat-dekat. Lihat itu. Mulutnya berbusa. Jangan-jangan penyakitnya itu menular. Rik, penyakit kutukan. Aku sengaja meludah sedikit, membuat buih air liur di sudut bibir. Panas tolong. Menular. Riko membeo. Ketakutan mulai menguasai wajahnya yang lemah. Iya. Kamu lupa kata orang pintar yang ibu datangkan bulan lalu? Istrimu ini kena santet atau penyakit kotor. Kalau kita terus-terusan napas di ruangan yang sama-sama dia, kita bisa mati. Riko, kita bisa ketularan sialnya. Ibu Mirna mulai memanasi. Suaranya melengking tinggi mengatasi suara petir. Lihat dia. Itu bukan sakit biasa. Itu tanda-tanda pembawa sial. Aku mengerang lebih keras. Kali ini sambil mencoba merangkak mendekati kaki Riko, seolah memohon pertolongan. Mas Riko, tolong aku. Jangan sentuh anakku. Ibu Mirna menendang tanganku yang kurus. Rasa sakitnya nyata, tapi aku menahannya. Aku harus terlihat menyedihkan. Riko, dengar ibu. Ibu Mirna mencengkeram bahu anaknya, mengguncangnya kasar. Kita tidak bisa merawat dia lagi. Obat-obatan mahal itu percuma. Dia cuma beban. Kalau dia mati di sini, rumah ini bakal bau mayat, harga jualnya jatuh. Dan yang paling parah, kalau penyakitnya nempel ke kamu, gimana? Kamu mau mati muda? Riko menatapku, lalu menatap ibunya. Aku melihat pergulatan batin di matanya, antara logika dan hasutan ibunya. Namun, seperti biasa, Riko adalah lelaki tanpa tulang punggung. Ketakutan akan penyakit dan pengaruh ibunya menang telak. Terus kita harus apa, Bu? Tanya Riko gemetar. Usir dia. Perintah Ibu Mirna tegas. Buang dia keluar. Biar dia cari pertolongan sendiri atau mati di jalanan. Itu bukan salah kita. Kita sudah cukup berbaik hati menampung dia selama ini. Kalau dia mati di luar, itu takdir. Tapi, Bu, hujan deras. Kamu mau kita yang mati atau dia? Bentak Ibu Mirna. Pikirkan masa depanmu. Pikirkan Siska. Kalau kamu sakit-sakitan gara-gara ketularan perempuan ini, Siska mana mau sama kamu? Penyebutan nama Siska seolah menjadi mantra ajaib. Wajah Riko langsung mengeras. Rasa kasihan yang sempat muncul lenyap seketika, digantikan oleh kebencian yang dipaksakan. Ia menatapku bukan lagi sebagai istri, tapi sebagai hama yang harus disingkirkan. Riko melangkah maju, melempar paha ayam yang dipegangnya ke lantai. Ia membungkuk, bukan untuk membantuku berdiri, tapi untuk mencengkeram kerah baju tidurku yang lusuh. Bangun! Teriaknya tepat di depan wajahku. Bau alkohol samar tercium dari napasnya. Bangun! Wanita penyakitan. Aku pura-pura lemas, membiarkan tubuhku terkulai. Mas, apa salahku? Salahmu adalah kamu tidak tahu diri. Sudah sakit, nyusahin, sekarang mau nularin penyakit ke kami? Riko menarikku paksa. Tenaganya besar sekali. Aku terseret di lantai keramik yang dingin. Lututku terbentur kaki meja. Perih rasanya. Bawa keluar, Rik. Lewat pintu depan. Sorak Ibu Mirna, tersenyum puas melihat pemandangan itu. Ia bahkan membukakan pintu kamar lebar-lebar, seolah sedang mengantar sampah ke tempat pembuangan akhir.
Riko menyeretku melintasi ruang tengah. Aku berusaha meronta lemah, memegang kakinya, mendramatisir keadaan. Jangan, Mas, di luar dingin, aku takut. Bodoh amat. Riko terus menyeretku sampai ke pintu depan. Hujan deras langsung menyambut kami saat Riko membuka pintu utama. Angin kencang membawa butiran air masuk, membasahi lantai teras. Kilat menyambar, menerangi wajah Riko yang tampak seperti setan. Dia mendorong tubuhku kuat-kuat hingga aku terlempar ke halaman yang becek. Tubuhku menghantam tanah berlumpur. Dinginnya air hujan langsung menusuk hingga ke tulang. Baju tidur tipisku basah kuyup dalam hitungan detik. Aku mendongak, menatap Riko yang berdiri di ambang pintu, kering dan hangat. Di belakangnya, Ibu Mirna berdiri sambil bersedekap, tersenyum sinis. Dan saat itulah, kalimat itu keluar. Kalimat yang akan menjadi bukti kekejaman mereka. Kalimat yang kelak akan menghantui tidur mereka seumur hidup. Riko menunjuk wajahku dengan telunjuk gemetar karena amarah. Suaranya menggelegar menyaingi guntur. Pergi dari sini. Kami tidak sudi merawat wanita penyakitan. Pergi dan jangan balik lagi, tambah Ibu Mirna. Mati saja sekalian diselokan. Brak! Pintu jati tebal itu dibanting keras di depan wajahku. Suara kunci diputar 2 kali terdengar jelas. Diikuti suara grendel yang dipasang. Lampu teras dimatikan, meninggalkan aku dalam kegelapan total. Hanya ditemani kilatan petir dan guyuran hujan yang semakin gila. Aku berbaring di sana selama beberapa menit, membiarkan lumpur mengotori wajah dan tubuhku. Bukan karena aku tidak kuat bangun, tapi karena aku tahu di ujung tiang listrik seberang jalan, ada CCTV milik tetangga yang sedang merekam. Aku harus memastikan rekaman itu menangkap betapa menderitanya aku. Air mata yang keluar dari mataku bukan lagi air mata kesedihan, melainkan air mata kepuasan. Mereka sudah masuk perangkap. Mereka baru saja menandatangani kehancuran mereka sendiri. Malam pengusiran ini bukan akhir bagiku. Ini adalah awal dari kehancuran mereka. Hujan seolah menjadi tirai yang menyembunyikan rencanaku. Dinginnya menusuk kulit, membuat gigiku bergemeretuk tanpa perlu akting. Namun, ada api yang menyala di dadaku, menghangatkan semangatku untuk bertahan. Aku bangkit perlahan dari kubangan lumpur di halaman rumahku sendiri, rumah yang dibeli ayahku, namun kini tertutup rapat bagiku. Aku berjalan tertatih-tatih, menyeret kaki kiriku seolah-olah patah atau lumpuh. Langkahku berat, setiap gerakanku buat lambat dan menyedihkan. Aku tahu persis di mana letak kamera CCTV tetangga sebelah dan kamera pengawas pos satpam di ujung jalan. Aku pastikan wajahku yang pucat dan basah kuyup terlihat jelas di bawah sorotan lampu jalan yang temaram. Seorang istri yang sakit keras, diusir suami di tengah badai. Sempurna. Jalanan kompleks sepi. Tidak ada orang waras yang mau keluar di cuaca seburuk ini. Hanya aku, wanita, penyakitan, yang dibuang. Sekitar 100 meter dari rumah, di tikungan jalan yang gelap tertutup pohon beringin besar, sebuah mobil MPV hitam terparkir dengan mesin menyala tapi lampu dimatikan. Itu mobil Pak Asep. Aku mempercepat langkahku sedikit, menoleh ke belakang untuk memastikan tidak ada mobil Riko yang mengikuti. Neil, mereka pasti sedang sibuk membersihkan diri dari kuman di dalam rumah hangat mereka. Begitu aku sampai di samping mobil, pintu penumpang depan terbuka. Masuk, Nak Sari, cepat. Suara Pak Asep terdengar mendesak. Aku menjatuhkan diriku ke jok mobil yang empuk. Pak Asep langsung menyelimutiku dengan handuk tebal dan jaket wol. Ia menyalakan pemanas mobil ke suhu maksimal. Ya Allah, Nak, kamu menggigil parah, kata Pak Asep prihatin, melihat kondisiku yang berlumuran lumpur dan air. Ia menyerahkan termos berisi teh manis panas. Minum dulu. Aku meneguk teh itu dengan rakus. Rasa hangatnya menjalar ke seluruh tubuh, mengusir rasa beku yang sempat membuat jariku kaku. Terima kasih, Pak. Terima kasih banyak. Ucapku dengan suara bergetar. Kamu hebat. Aktingmu di teras tadi. Bapak lihat dari monitor di rumah. Benar-benar meyakinkan. Puji Pak Asep sambil menjalankan mobil perlahan menjauh dari kompleks perumahan.
Tetangga pasti geger besok pagi lihat rekaman CCTV itu. Mereka ngapain sekarang, Pak? Tanyaku. Mataku menatap tajam ke arah dashboard mobil Pak Asep yang dipenuhi peralatan canggih. Ternyata, Pak Asep bukan sekadar pensiunan polisi biasa. Dia punya insting reserse yang tidak pernah mati. Pak Asep menunjuk sebuah tablet yang terpasang di dashboard. Di layarnya, terlihat tampilan ruang tengah rumahku. Rupanya, saat aku menelepon tadi siang, Pak Asep menyuruhku menyelipkan kamera pengintai mini seukuran kancing, yang ia lempar lewat pagar samping, ke dalam vas bunga di ruang tamu saat aku mengambil kunci ruang kerja. Lihat sendiri, kata Pak Asep. Aku mendekatkan wajah ke layar. Gambar hitam putih itu cukup jelas. Di sana, di ruang tengah yang hangat, Riko dan Ibu Mirna sedang duduk di sofa. Tidak ada raut penyesalan sedikit pun di wajah mereka. Ibu Mirna sedang tertawa sambil menepuk-nepuk pundak Riko. Pak Asep menekan tombol volume, dan suara percakapan mereka terdengar jernih melalui speaker mobil. Akhirnya lega juga rumah ini, Bu. Baunya jadi hilang. Suara Riko terdengar, disusul suara seruputan kopi. Makanya, kamu itu harus tegas jadi laki-laki. Lihat kan? Gampang kok ngusir dia. Nggak perlu pakai racun-racunan lagi yang ngabisin duit. Timpal Ibu Mirna. Sekarang dia pasti lagi jalan luntang-lantung. Syukur-syukur kalau dia pingsan terus ketabrak truk. Atau mati kedinginan. Tapi Bu, kalau tetangga nanya gimana? Riko terdengar sedikit cemas. Ah, kamu ini penakut. Kita bilang saja dia kabur karena depresi. Bilang saja penyakitnya bikin dia gila. Terus dia lari dari rumah pas kita lagi tidur. Kita kan korban di sini. Rick, suami yang ditinggal istri gila. Orang-orang bakal kasihan sama kita. Darahku mendidih mendengar skenario busuk mereka. Betapa mudahnya mereka merangkai kebohongan di atas penderitaanku. Terus Siska gimana? Bu, boleh aku suruh datang? Jangan dulu malam ini. Bodoh, tunggu sehari 2 hari. Biar kelihatan kita lagi sedih nyariin istri kamu yang hilang. Habis itu baru deh kita urus surat kematian kalau mayatnya ketemu. Ingat, 5 miliar. Riko, 5 miliar itu bisa buat beli rumah baru, mobil baru, dan modal ibu buka butik. Aku mengepalkan tangan hingga kuku menancap ke telapak tangan. Mereka benar-benar iblis. Desisiku. Pak Asep menepuk bahuku pelan. Tenang, Nak. Semakin banyak mereka bicara, semakin kuat bukti kita. Rekaman ini sudah tersimpan otomatis di cloud. Mereka tidak akan bisa mengelak. Mobil terus melaju membelah hujan. Kami menuju rumah aman, sebuah villa kecil milik kerabat Pak Asep di pinggiran kota yang jarang dikunjungi. Di sana, tim Pak Asep, yang terdiri dari 2 orang polisi aktif yang merupakan mantan anak buahnya, sudah menunggu untuk menyusun langkah selanjutnya. Sekarang, kita masuk ke tahap kedua. Kata Pak Asep sambil memutar setir. Kita biarkan mereka merasa menang malam ini. Biarkan mereka tidur nyenyak, memimpikan uang 5 miliar itu. Besok pagi, kita mulai terornya. Teror apa, Pak? Tanyaku. Pak Asep tersenyum tipis. Senyum penuh arti seorang pemburu yang sudah menyudutkan mangsanya. Kita akan membuat skenario penemuan mayat. Kita akan lihat seberapa jago mereka berakting sedih saat polisi menelepon nanti. Aku mengangguk, menyandarkan kepala ke kaca jendela. Bayangan wajah Riko dan Ibu Mirna yang tertawa di layar tablet tadi masih menari-nari di pelupuk mataku. Nikmatilah tawa itu malam ini, suamiku, mertuaku. Karena sebentar lagi, tawa itu akan berubah menjadi jeritan keputusasaan di balik jeruji besi. Malam semakin larut, dan mobil Pak Asep melaju semakin kencang, membawa hantu yang siap menuntut balas. Jam dinding di villa persembunyian menunjukkan pukul 3 dini hari. Hujan di luar sudah reda, menyisakan gerimis halus dan kabut tebal yang menyelimuti kaca jendela. Namun, di dalam ruangan kecil yang difungsikan sebagai pusat komando ini, udara terasa panas oleh ketegangan. Aku duduk di kursi rotan dengan selimut tebal membungkus tubuhku yang baru saja mandi air hangat. Di tanganku, segelas jahe panas mengepul, tapi aku tak berniat meminumnya.
Mataku terpaku pada layar monitor besar yang menampilkan siaran langsung dari kamera tersembunyi di ruang tengah rumahku. Rumah yang baru saja memuntahkanku keluar seperti sampah. Pak Asep duduk di sampingku, ditemani oleh Pak Kompol Budi, rekan lamanya yang masih aktif di kepolisian dan bersedia membantu operasi senyap ini. "Siap, Nak Sari?" tanya Pak Budi dengan suara beratnya. Di tangannya tergenggam sebuah ponsel tua yang sudah diseting agar nomornya tidak terlacak. Aku mengangguk pelan, menahan napas. "Siap, Pak." Di layar monitor, ruang tengah rumahku gelap gulita. Hanya ada cahaya samar dari lampu jalan yang menembus gorden. Sini. Riko dan Ibu Mirna pasti sedang tidur nyenyak di kamar mereka masing-masing. Mungkin sedang bermimpi indah tentang bagaimana mereka akan menghabiskan uang asuransi nyawaku. Pikiran itu membuat rasa mual kembali naik ke tenggorokanku. Betapa tenang tidurnya para pembunuh ini. Pak Budi menekan tombol panggil. Loudspeaker diaktifkan. Ut. Nada sambung telepon rumah berbunyi nyaring di keheningan villa. Di layar monitor, aku tidak bisa melihat reaksi mereka karena kamera hanya ada di ruang tengah. Tapi aku bisa membayangkan telepon nirkabel di nakas samping tempat tidur Riko berdering memecah kesunyian malam. Ut. Dering keempat. Belum ada jawaban. Mungkin mereka tidur mati karena kecapean merayakan kemenangan. Sindir Pak Asep pelan. Klik. Suara kresek terdengar. Lalu suara serak dan berat khas orang bangun tidur menyapa. Itu Riko. "Halo? Siapa nih jam segini telepon orang?" gumam Riko dengan nada kesal. Pak Budi langsung mengubah nada bicaranya. Tegas, dingin, dan berwibawa. Sangat mengintimidasi. "Selamat malam. Apa benar ini kediaman Bapak Riko Pratama?" Hening sejenak di seberang sana. Rasa kantuk Riko sepertinya hilang seketika mendengar nada resmi itu. "Iya, benar. Saya sendiri. Ini siapa ya?" "Saya Inspektur 2 Budi Santoso dari Polsek setempat. Mohon maaf mengganggu istirahat Bapak. Ada hal mendesak yang perlu kami sampaikan." Jantungku berdegup kencang seirama dengan detak jarum jam. Aku meremas pegangan kursi. Inilah saatnya. "Polisi!" Suara Riko terdengar panik. Terdengar suara kasur berderit. Tanda ia bangun dari posisinya. "Ada apa ya, Pak?" "Saya nggak bikin masalah apa-apa." "Bapak Riko, apakah benar istri Bapak, Ibu Sari Wulandari, tidak berada di rumah saat ini?" Riko terdiam. Aku bisa membayangkan otaknya yang lamban sedang berputar keras mencari alasan. Iya, Pak. Istri saya, tadi malam dia kabur dari rumah. Dia sakit jiwa, Pak. Depresi berat. Saya sudah coba tahan tapi dia ngamuk dan lari." Kebohongan itu meluncur begitu mulus dari mulutnya. "Sakit jiwa?" Aku ingin berteriak memaki layar monitor itu. Tapi Pak Asep menahan lenganku, memberiku isyarat untuk tetap tenang. "Baik, Pak Riko. Informasi itu sesuai dengan dugaan kami," lanjut Pak Budi dengan nada datar yang mengerikan. "Begini, Pak. 1 jam yang lalu, warga menemukan sesosok tubuh perempuan di tepi Sungai Ciliwung, sekitar 5 kilometer dari kompleks perumahan Bapak." Tubuh. Suara Riko tercekat. Benar. Kondisinya cukup mengenaskan. Tersangkut di akar pohon bakau. Berdasarkan ciri-ciri fisik dan kartu identitas yang masih terselip di saku celana piyama korban, dugaan kuat mengarah pada istri Bapak. Hening yang panjang. Di layar monitor, tiba-tiba lampu ruang tengah menyala. Ibu Mirna keluar dari kamarnya dengan daster batik. Wajahnya tampak bingung bercampur waspada. Dia berjalan mendekati nakas tempat telepon rumah berada, yang rupanya dibawa Riko keluar kamar karena sinyal di kamar buruk. Aku bisa melihat Riko memegang gagang telepon dengan tangan gemetar. Wajahnya pucat pasi namun matanya bersinar aneh. Itu bukan sinar kesedihan. Itu sinar harapan. "Jadi istri saya meninggal, Pak?" tanya Riko. Suaranya bergetar. Tapi aku tahu itu akting. Dia berusaha terdengar syok. "Kami belum bisa memastikan 100% sebelum ada identifikasi keluarga, Pak. Tapi kemungkinan besar, ya. Jenazah sudah kami bawa ke RSUD untuk dibersihkan."
Kami butuh Bapak segera datang untuk identifikasi visual dan urusan administrasi. Riko menoleh ke arah ibunya. Ibu Mirna yang mendengar percakapan itu, karena Riko menekan tombol loudspeaker di telepon rumah, langsung menutup mulutnya. Matanya terbelalak, tapi sedetik kemudian, sudut bibirnya terangkat membentuk senyum tipis yang mengerikan. Dia mengangguk antusias pada Riko, memberi kode, "Ini dia." Berhasil. Riko menarik napas panjang, lalu memulai sandiwara terbaiknya. Tiba-tiba suaranya berubah menjadi raungan tangis yang dibuat-buat. "Ya Allah! Sari, istriku sayang. Kenapa kamu ninggalin aku secepat ini, Dek? Ark!" Teriakan Riko begitu keras hingga membuat audio di monitor kami clipping, pecah. Aku menatap layar dengan tatapan jijik yang luar biasa. Dia menangis tanpa air mata. Suaranya penuh drama, seperti aktor sinetron murahan yang sedang mengejar rating. "Sabar, Pak Riko," kata Pak Budi, menahan tawa agar suaranya tetap serius. "Kami mengerti kesedihan Bapak. Mohon segera bersiap. Petugas kami akan menunggu di kamar jenazah RSUD." "Baik, Pak. Saya akan segera ke sana." "Oh, istriku." Klik. Sambungan telepon diputus. Begitu telepon mati, tangis Riko berhenti seketika, seolah ada saklar yang dimatikan. Dia menatap ibunya. Keheningan di ruang tengah itu pecah oleh tawa kecil yang kemudian meledak. "Bu, Ibu dengar tadi." Riko melompat kegirangan, memeluk ibunya. "Mati, Bu. Dia beneran mati. Hanyut di sungai." Ibu Mirna membalas pelukan anaknya dengan erat. Menepuk-nepuk punggung Riko keras-keras. "Alhamdulillah. Doa orang teraniaya memang didengar Tuhan. Rik, akhirnya benalu itu pergi juga dari hidup kita." 5 miliar, Bu. 5 miliar cair." Riko mengguncang bahu ibunya. Wajahnya berseri-seri. Tidak ada sedikit pun jejak kesedihan untuk istri yang baru saja dikabarkan tewas mengenaskan. "SST, jangan keras-keras. Nanti tetangga dengar," bisik Ibu Mirna, tapi wajahnya sendiri menyeringai lebar. "Sekarang cepat ganti baju. Pakai baju koko atau baju hitam biar kelihatan sedih. Pasang muka kusut. Jangan senyum-senyum begitu. Kita harus akting sedih di depan polisi." "Siap, Bu. Ibu juga siap-siap. Kita harus kelihatan kayak keluarga yang kehilangan." Aku melihat mereka bergegas masuk ke kamar masing-masing dengan langkah ringan. Langkah orang yang baru saja memenangkan lotre. Di villa persembunyian, aku merasa tubuhku menggigil, bukan karena dingin, tapi karena ngeri melihat betapa busuknya hati manusia yang pernah kucintai itu. Air mataku menetes, bukan karena sedih kehilangan mereka, tapi menangisi kebodohanku selama ini yang telah mengabdi pada monster. "Cukup, Nak Sari." Pak Asep mematikan monitor. Ia menatapku dengan sorot mata kebapakan yang hangat. "Kamu sudah lihat wajah asli mereka. Jangan ada keraguan lagi. Jangan ada rasa kasihan lagi." Aku menghapus air mataku dengan kasar. Rasa sakit di dadaku perlahan mengeras menjadi batu karang. "Tidak ada kasihan, Pak. Saya ingin melihat mereka hancur. Kapan kita ke rumah sakit?" "Sekarang," jawab Pak Budi sambil berdiri dan merapikan seragamnya. "Tim forensik sudah siapkan manekin spesial untuk suami kamu. Mari kita lihat, apakah dia berani menatap wajah istrinya untuk terakhir kali." Kami pun beranjak keluar, menembus dinginnya dini hari menuju rumah sakit. Babak selanjutnya dari sandiwara ini akan segera dimulai, dan kali ini, panggungnya adalah kamar mayat. Lorong rumah sakit di waktu subuh memiliki aura yang berbeda. Dingin, sunyi, dan berbau antiseptik yang menyengat. Lampu neon yang berkedip-kedip di ujung lorong menambah kesan angker menuju ke satu ruangan yang paling dihindari semua orang. Kamar jenazah. Aku, Pak Asep, dan beberapa anggota tim bersembunyi di ruang pemantauan CCTV rumah sakit. Melalui layar monitor resolusi tinggi, kami bisa melihat setiap sudut ruang identifikasi jenazah. Di tengah ruangan berlapis ubin putih itu, ada satu brankar besi.
Di atasnya terbaring sesosok bentuk manusia yang tertutup kain putih dari ujung kaki hingga ujung kepala. Itu bukan mayat sungguhan. Tentu saja. Itu adalah properti pelatihan medis. Sebuah manekin realistis yang sudah didandani sedemikian rupa dengan riasan efek khusus agar terlihat seperti korban tenggelam yang sudah bengkak. Pakaian yang dikenakan manekin itu adalah piyama tidurku yang sama persis dengan yang kupakai semalam. Piyama cadangan yang memang kusimpan di rumah Pak Asep. Pintu kamar jenazah terbuka. Petugas jaga, yang juga sudah menjadi bagian dari rencana kami, mengantar 2 orang masuk. Riko dan Ibu Mirna. Mereka datang dengan kostum berduka yang sempurna. Riko mengenakan baju koko hitam dan peci, matanya merah, mungkin digosok bawang atau obat tetes mata, dan jalannya sengaja dibungkukan seolah menanggung beban berat. Ibu Mirna mengenakan kerudung hitam panjang, memegang tasbih, dan sesekali menyeka ujung matanya dengan tisu. "Silakan, Pak," kata petugas itu datar. "Ini jenazah yang ditemukan tadi." Riko berhenti sekitar 2 meter dari meja mayat. Ia tampak ragu. Bau formalin dan dinginnya ruangan mungkin membuatnya gentar. Atau mungkin, jauh di lubuk hatinya, ia takut dihantui. Apakah harus dibuka, Pak?" Tanya Riko gemetar. "Prosedurnya begitu, Pak. Bapak harus memastikan secara visual bahwa ini benar istri Bapak, Ibu Sari Wulandari. Untuk keperluan surat kematian," jawab petugas tegas. Ibu Mirna menyikut lengan Riko pelan. Aku bisa melihat gerakan bibirnya berbisik. "Cepat selesaikan. Jangan lama-lama di sini." Riko menelan ludah, lalu melangkah maju dengan enggan. Petugas itu perlahan menyingkap kain putih di bagian wajah. Apa yang terlihat di sana adalah wajah yang bengkak, pucat kebiruan, dengan rambut basah yang menutupi sebagian muka. Riasan efek khusus itu membuatnya sulit dikenali secara detail, tapi sekilas postur dan rambutnya memang mirip denganku. Riko hanya melihat sekilas, tidak sampai 2 detik, lalu langsung memalingkan wajahnya dengan ekspresi jijik dan ngeri. Dia bahkan tidak mencoba mengamati tahi lalat atau ciri khusus lainnya. Baginya, itu hanyalah onggokan daging yang menghalangi pencairan uangnya. "Iya, itu Sari. Itu istri saya," seru Riko cepat, menutup matanya dengan lengan. "Saya kenal piyamanya. Itu baju tidurnya. Nggak salah lagi, Pak. Itu istri saya." "Bapak yakin? Tidak mau melihat lebih teliti?" Kondisi wajah memang agak rusak karena benturan batu di sungai. Pancing petugas itu. "Nggak perlu, Pak. Saya suami. Saya tahu istri saya. Tolong tutup lagi. Saya nggak tega lihatnya." Riko berakting histeris lagi. Kali ini ia memeluk Ibu Mirna. "Oh Ibu. Sari kasihan banget kondisinya." "Sudah, Pak Polisi. Tolong mengerti perasaan anak saya." Ibu Mirna mengambil alih. Suaranya melengking. Dia syok berat lihat istrinya begitu. "Tolong segera urus surat-suratnya. Kami mau segera bawa pulang jenazahnya untuk dimakamkan dengan layak. Kasihan arwahnya kalau lama-lama di sini." Di ruang pemantauan, Pak Asep menggelengkan kepala. "Lihat itu. Tidak ada setitik pun rasa ingin tahu. Kalau suami yang benar-benar cinta, dia pasti akan mengecek setiap inci, memastikan itu bukan istrinya. Tapi Riko, dia malah berharap itu benar-benar kamu. Sekarang, jebakan utamanya," gumam Pak Budi. Di dalam kamar jenazah, seorang dokter forensik, dokter asli yang bekerja sama dengan polisi, masuk membawa papan jalan. "Selamat pagi, Pak Riko, Bu Mirna. Saya Dokter Herman. Saya turut berduka cita," ucap dokter itu tenang. "Berdasarkan prosedur standar untuk penemuan jenazah di sungai yang tidak wajar, dan mengingat adanya laporan lisan tetangga tentang keributan sebelum korban hilang, kami dari pihak rumah sakit dan kepolisian menyarankan untuk dilakukan autopsi." Kata autopsi membuat Ibu Mirna menegang. Matanya yang tadi sendu mendadak tajam. "Autopsi?" tanya Riko bingung. "Ya. Bedah mayat untuk mengetahui penyebab pasti kematian. Apakah murni tenggelam, atau ada sebab lain seperti kekerasan tumpul, atau keracunan?" Jelas dokter itu,
Sengaja menekan kata keracunan. Wajah Riko pucat pasi. Ia menoleh panik ke arah ibunya. Mereka tahu persis, jika tubuh Sari diautopsi, jejak racun yang mereka berikan selama berbulan-bulan akan ketahuan. Mereka mengira jenazah di depan mereka adalah Sari asli yang mati karena kombinasi racun dan kedinginan. Mereka tidak boleh membiarkan dokter membedah tubuh itu. Tidak! Teriak Ibu Mirna spontan. Suaranya menggema di ruangan keramik itu. Enak saja. Menantu saya sudah menderita semasa hidupnya. Masa matinya mau diacak-acak juga? Saya tidak setuju. Tapi Bu, ini prosedur untuk... Persetan dengan prosedur. Potong Ibu Mirna garang. Sifat aslinya yang dominan keluar, melupakan akting sedihnya sejenak. Dalam agama kami, jenazah harus segera dikuburkan. Membedah mayat itu menyiksa. Kalian tidak punya hati nurani ya? Saya mertuanya. Saya yang paling sayang sama dia. Saya tidak izinkan tubuh Sari disentuh pisau bedah. Riko buru-buru menimpali. Mendukung ibunya. Iya, Dok. Benar kata ibu. Tolonglah. Kami cuma ingin dia tenang. Kami tidak akan menuntut siapa-siapa kok. Kami ikhlas. Ini murni kecelakaan. Sari memang linglung. Dia terpeleset. Nggak perlu autopsi-autopsian. Tolong hargai duka kami. Dokter Herman menatap mereka dengan pandangan menyelidik di balik kacamatanya. Jadi bapak dan ibu menolak autopsi dan menyatakan menerima kematian ini sebagai kecelakaan murni tanpa tuntutan hukum. Iya, sangat menerima. Jawab Riko cepat, terlalu cepat. Mana suratnya? Saya tanda tangan sekarang. Surat penolakan autopsi dan surat permohonan penerbitan akta kematian. Mana? Dokter Herman menyodorkan sebuah formulir. Silakan tanda tangan di sini, Pak. Dengan ini, Bapak menyatakan bahwa identitas jenazah adalah benar Sari Wulandari, dan Bapak menolak tindakan medis lanjutan. Tanpa membaca isinya, tangan Riko menyambar pulpen dan membubuhkan tanda tangan di atas materai. Goresan tintanya tegas, tanda tangan seorang pria yang merasa baru saja memenangkan kebebasan dan kekayaan. Sudah. Riko menyerahkan papan jalan itu kembali. Kapan surat kematiannya keluar? Asuransi, maksud saya, pemakaman harus segera disiapkan. Dia hampir keceplosan. Kata, asuransi, itu menggantung di udara, membuat petugas dan dokter saling berpandangan. Surat kematian akan kami proses secepatnya. Pak, silakan Bapak urus administrasi di depan. Jenazah akan kami siapkan untuk dibawa mobil ambulans, kata dokter datar. Riko dan Ibu Mirna menghela napas lega yang panjang. Mereka saling berangkulan, berjalan keluar dari kamar mayat dengan langkah yang jauh lebih ringan daripada saat mereka masuk. Beres, Bu. Bisik Riko saat mereka mendekati pintu keluar. Suaranya tertangkap mikrofon ruangan. Dokter Bego. Gampang banget dikibulin. SSTT, tunggu sampai di mobil. Desis Ibu Mirna. Pintu tertutup di belakang mereka. Di ruang pemantauan, aku bersandar lemas di kursi. Melihat Riko menandatangani surat itu rasanya seperti melihat dia menandatangani vonis kematianku sendiri. Dia benar-benar tidak peduli. Dia bahkan tidak sadar bahwa jenazah itu palsu. Ketamakan telah membutakan matanya sepenuhnya. Kita sudah dapat konfirmasi identifikasi palsu dan penolakan autopsi, kata Pak Budi sambil mengetik sesuatu di ponselnya. Ini bukti kuat bahwa mereka ingin menutupi jejak medis pada tubuh korban. Ditambah rekaman percakapan, asuransi, tadi. Jeratnya sudah terpasang kuat. Apa selanjutnya? Tanyaku, suaraku parau. Selanjutnya, biarkan mereka bersenang-senang sebentar. Jawab Pak Asep dingin. Biarkan mereka menguburkan peti mati, kosong atau berisi batang pisang itu. Biarkan mereka merasa aman sampai 7 hari. Biarkan mereka mengurus klaim asuransi itu sampai ke kantor pusat. Aku menatap layar monitor yang kini hanya menampilkan manekin kaku yang tertutup kain. Dan saat mereka merasa sudah menggenggam uang itu. Saat itulah, hantu, Sari akan datang menjemput mereka. Pungkas Pak Asep.
Rasa dingin di hatiku perlahan berubah menjadi api pembalasan yang membara. Aku akan menunggu. Seminggu lagi. Hanya seminggu lagi untuk melihat kehancuran total Rico dan keluarganya. Seminggu sudah berlalu sejak kematianku. Bagi kebanyakan orang, 7 hari adalah masa berkabung. Masa di mana air mata masih basah di pipi dan doa-doa dilantunkan setiap malam. Namun, bagi penghuni rumah nomor 45 di Jalan Anggrek, 7 hari hanyalah formalitas membosankan yang harus dilalui sebelum pesta yang sesungguhnya dimulai. Aku duduk di ruang pemantauan markas kepolisian sektor setempat. Ya, kami sudah pindah dari villa persembunyian ke ruang operasional polisi agar koordinasi lebih mudah. Di hadapanku, layar monitor menampilkan ruang tamu rumahku yang kini tampak berbeda. Foto pernikahanku dengan Rico yang besar di dinding sudah diturunkan. Diganti dengan lukisan abstrak murah yang tidak jelas bentuknya. Karpet berdebu tempat aku biasa duduk lesehan sudah digulung. Diganti dengan karpet bulu baru yang terlihat mahal. Lihat itu. Tunjuk Pak Asep ke layar. Mereka bahkan tidak menunggu tanah kuburanmu kering. Di layar, pintu depan terbuka. Rico masuk. Tapi dia tidak sendirian. Seorang wanita dengan gaun merah menyala yang ketat menggandeng lengannya. Wanita yang selama ini hanya kulihat fotonya di ponsel Rico, kini melenggang masuk ke istanaku dengan senyum kemenangan. Wajahnya cantik dengan riasan tebal, tapi matanya memancarkan ketamakan yang setara dengan mertuaku. "Selamat datang, calon nyonya rumah," seru Ibu Mirna yang muncul dari dapur membawa nampan berisi kue-kue mahal dan sirup berwarna cerah. Tidak ada lagi baju hitam, tidak ada lagi kerudung duka. Ibu Mirna mengenakan daster sutra baru bermotif bunga-bunga besar yang mencolok. "Halo, Tante Mirna." Siska memeluk mertuaku, mantan mertuaku, dengan akrab, seolah mereka adalah ibu dan anak kandung yang terpisah lama. "Aduh, rumahnya jadi lega ya, Tan, kalau nggak ada itu." "Hus, jangan sebut-sebut lagi." Ibu Mirna tertawa renyah, tawa yang membuat telingaku panas. "Rumah ini sekarang bersih. Udaranya segar. Nggak ada bau obat. Nggak ada suara batuk-batuk yang bikin kuping sakit." Rico menghempaskan tubuhnya di sofa, melonggarkan dasinya. "Capek banget pura-pura sedih di kantor. Yang, teman-teman kantor pada nanya terus. Gimana rasanya ditinggal istri? Aku harus pasang muka melas terus. Pegal pipiku." Siska duduk di pangkuan Rico tanpa malu, mengelus pipi suamiku. "Sabar dong, sayang. Kan demi 5 miliar. Ngomong-ngomong, klaimnya gimana? Udah cair belum?" "Besok jadwal pencairannya," jawab Rico dengan mata berbinar. "Tadi orang asuransi nelepon. Katanya berkas sudah lengkap. Surat kematian, surat keterangan dokter, surat polisi. Semuanya beres. Besok kita tinggal datang, tanda tangan, dan boom, rekening gendut." "Asyik," pekik Siska kegirangan. "Berarti besok kita bisa langsung down payment rumah di Pondok Indah itu kan? Aku nggak mau lo tinggal di sini lama-lama. Bekas si Sari itu bawa sial. Takut gentayangan." "Tenang aja," sahut Ibu Mirna sambil mengunyah kue nastar. "Si Sari itu semasa hidup aja lemah. Mana mungkin jadi hantu kuat, paling jadi hantu bengek. Lagian, rumah ini bakal ibu jual. Uangnya buat ibu keliling Eropa sama beli ruko buat usaha." Aku mengepalkan tangan di atas meja. Mendengar mereka membagi-bagi harta warisan orang tuaku dan uang nyawaku seperti membagi barang jarahan benar-benar menyakitkan. Rumah ini adalah hasil keringat ayahku, tempat aku tumbuh besar. Dan sekarang mereka mau menjualnya begitu saja demi liburan ke Eropa? Catat itu. Perintah Pak Budi kepada anak buahnya yang sedang mengetik transkrip percakapan. Mereka merencanakan penggunaan dana hasil kejahatan. Ini masuk pasal pencucian uang juga. Di layar, Siska mulai mengeluarkan katalog perhiasan dari tasnya. "Tan, lihat deh. Ini kalung berlian yang aku bilang kemarin. Bagus kan buat tante? Harganya cuma 50 juta kok. Kecil lah buat kita nanti." Mata Ibu Mirna langsung membulat. "Wah, cantik banget. Cocok buat tante. Pesan 2 ya. 1 buat tante,
Satu buat kamu. Biar kita kayak kembar. Siap, bos. Riko tertawa melihat keakraban ibunya dan selingkuhannya. Nah, gini kan enak. Punya istri dan mantu yang sehat, cantik, pinter gaya. Nggak kayak yang kemarin. Bisanya cuma ngerengek minta dipijitin. Iya, Rick. Ibu juga nyesel kenapa dulu ngerestuin kamu sama Sari. Cuma modal warisan rumah doang. Tapi orangnya penyakitan. Untung kamu pinter, Rick. Ide kamu buat ngeracunin pelan-pelan itu jenius. Nggak ada yang curiga kan? Jantungku berhenti berdetak sesaat. Pengakuan itu. Pengakuan yang kami tunggu-tunggu secara eksplisit. Jelas nggak ada. Riko menyombongkan diri, mengambil rokok dan menyalakannya. Dokter bego itu ngiranya Sari sakit autoimun atau apalah. Padahal tiap hari aku campurin arsenik dosis rendah sama obat tidur di susunya. Rapi, bersih, tak terdeteksi. Dan puncaknya kemarin, pas kita usir dia. Hujan-hujan, sakit, stres ya matilah. Sempurna, bisik Pak Asep di sampingku. Itu dia. Pengakuan langsung tentang pemberian racun arsenik. Kita sudah punya hasil lab dari sampel rambutmu yang membuktikan adanya residu racun itu. Dan sekarang kita punya pengakuan pelakunya. Kasus ini sudah terkunci rapat. Aku menatap Riko di layar dengan tatapan kosong. Dulu, bibir itu yang mengucapkan janji suci pernikahan. Dulu, tangan yang memegang rokok itu yang memasangkan cincin di jariku. Ternyata, bibir itu juga yang merencanakan pembunuhan. Dan tangan itu yang menabur racun di minumanku setiap malam. Rasa cinta yang tersisa, jika memang masih ada, kini hangus tak bersisa. Tergantikan oleh rasa jijik yang mendalam. Sari, panggil Pak Asep lembut. Kamu baik-baik saja? Sangat baik, Pak. Jawabku dingin. Saya hanya sedang menikmati pemandangan tikus-tikus yang sedang menari sebelum perangkap tertutup. Di layar, mereka mulai merencanakan syukuran kecil-kecilan malam ini. Riko memesan makanan mahal lewat ojek online, sushi, steak, dan wine, yang entah sejak kapan mereka simpan. Mereka bersulang di atas penderitaanku. Untuk masa depan yang cerah tanpa Sari, seru Riko mengangkat gelasnya. Untuk kekayaan kita, timpal Ibu Mirna dan Siska. Ing, ing. Suara gelas berdenting. Tawa mereka meledak. Aku memalingkan wajah dari layar, tidak sanggup lagi melihat kebahagiaan di atas mayatku itu. Tapi aku tersenyum. Silakan tertawa sepuasnya malam ini, Riko, Ibu Mirna, Siska. Karena besok, di kantor asuransi, aku yang akan tertawa paling akhir. Besok jam berapa jadwal mereka ke kantor asuransi? Tanyaku pada Pak Budi. Jam 10 pagi. Tim kami sudah siap di sana menyamar jadi staf dan security. Pihak asuransi juga sudah kami briefing untuk mengulur waktu sampai emosi mereka memuncak. Saya mau ada di sana, Pak. Saya mau melihat wajah mereka saat tahu saya masih hidup. Tentu saja. Pak Asep tersenyum penuh arti. Itu adalah bagian terbaik dari rencana ini. Kamu akan menjadi kejutan spesial di babak terakhir drama mereka. Malam itu, aku tidur di barak polisi wanita. Untuk pertama kalinya dalam berbulan-bulan, aku tidur nyenyak tanpa mimpi buruk. Tidak ada racun di minumanku. Tidak ada bentakan di telingaku. Hanya ada ketenangan sebelum badai pembalasan. Matahari bersinar terik di langit Jakarta, seolah mendukung panasnya drama yang akan terjadi hari ini. Gedung kantor asuransi, Jiwa Sejahtera, berdiri megah dengan kaca-kaca biru yang memantulkan cahaya. Di lantai 15, di sebuah ruang rapat VIP yang sudah disulap menjadi ruang interogasi terselubung, panggung sandiwara terakhir telah disiapkan. Aku duduk di ruang sebelah yang hanya dipisahkan oleh kaca satu arah, one-way mirror. Dari sini, aku bisa melihat segalanya dengan jelas. Sementara mereka hanya akan melihat cermin besar yang memantulkan bayangan keserakahan mereka sendiri. Di sampingku ada Pak Asep dan Pak Budi, serta dua petugas polisi berseragam lengkap yang siap mendobrak masuk kapan saja. Pukul 10.15 waktu Indonesia Barat. Pintu ruang rapat VIP terbuka. Riko dan Ibu Mirna masuk dengan langkah tegap.
Penampilan mereka hari ini sungguh kontras dengan saat di rumah sakit. Riko mengenakan kemeja bermerek yang licin. Rambutnya disisir klimis dengan pomade berlebih. Ibu Mirna memakai kebaya modern yang agak terlalu mewah untuk suasana berkabung, lengkap dengan tas tangan kulit buaya dan cincin emas besar di jari-jarinya. Tidak ada Siska, karena menurut skenario mereka, Siska belum boleh muncul di ranah publik resmi. Seorang pria parubaya dengan setelan jas rapi menyambut mereka. Itu Pak Darmawan, kepala cabang asuransi yang sebenarnya sudah bekerja sama dengan polisi. Wajahnya ramah, namun matanya tajam. Selamat pagi, Pak Riko, Bu Mirna. Silakan duduk. Saya Darmawan yang akan membantu proses klaim hari ini. Sapanya sopan. Pagi, Pak. Wah, ruangannya bagus ya. Dingin, komentar Ibu Mirna basa-basi. Matanya langsung tertuju pada tumpukan berkas di meja. Jadi gimana, Pak? Berkasnya sudah lengkap semua kan? Kapan uangnya bisa ditransfer? Pak Darmawan tersenyum tipis, membuka map tebal di depannya dengan gerakan lambat yang disengaja. Sabar sebentar ya, Bu. Nilai klaim ini cukup besar, 5 miliar rupiah. Jadi ada beberapa verifikasi akhir yang harus kami lakukan sesuai prosedur standar perusahaan. Mohon dimengerti. Riko mengangguk-angguk sok bijak. Tentu, Pak, kami mengerti. Silakan dicek lagi. Semuanya asli kok. Surat kematian dari kelurahan, surat dokter, surat polisi, semuanya ada. Baik. Pak Darmawan membolak-balik kertas. Saya lihat di sini penyebab kematian adalah gagal jantung akibat hipotermia dan komplikasi penyakit dalam. Dan kejadiannya, jenazah ditemukan di sungai. Betul, Pak. Jawab Riko cepat. Wajahnya mulai dipasang mode sedih lagi. Istri saya itu, kasihan sekali. Dia kabur dari rumah pas hujan badai. Mungkin kepleset, jatuh ke sungai. Dia memang sakit-sakitan. Pak, linglung. Oh, begitu. Pak Darmawan mengangguk-angguk, lalu menatap Riko tajam. Tapi Pak Riko, ada satu hal yang sedikit membingungkan tim analis kami. Di laporan polisi awal, Bapak bilang istri Bapak kabur pukul 9 malam. Tapi tetangga Bapak yang memberikan kesaksian, Pak Asep, bilang dia melihat ada keributan di teras rumah Bapak sekitar jam segitu. Ada teriakan pengusiran. Bagaimana Bapak menjelaskannya? Wajah Riko menegang sedikit. Dia tidak menyangka akan ada pertanyaan sedetail itu. Dia melirik ibunya. Ibu Mirna langsung menyambar. Ah, tetangga itu memang suka ikut campur. Dia itu orang tua yang agak pikun. Pak, mana ada pengusiran? Yang ada itu anak saya berusaha nahan istrinya biar nggak pergi. Tapi si Sari ngamuk-ngamuk. Teriak-teriak sendiri kayak orang gila. Mungkin itu yang didengar tetangga dikira kami yang teriak. Betul, Pak, tambah Riko. Keringat dingin mulai muncul di pelipisnya. Sari itu kalau lagi kumat suka histeris. Saya sampai kewalahan. Pak Darmawan mengetuk-ngetukkan pulpennya ke meja. Suaranya tek, 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 membuat suasana semakin tegang. Masuk akal. Lalu soal riwayat kesehatan. Di sini tertulis almarhumah menderita sakit parah selama 3 bulan terakhir. Tapi kami cek rekam medisnya di rumah sakit yang Bapak sebutkan. Tidak ada diagnosa spesifik. Hanya keluhan lemas dan pusing. Dan anehnya, tidak ada resep obat resmi yang ditebus di apotek rumah sakit itu. Bapak bilang Bapak beli obat mahal. Beli di mana, Pak? Skakmat pertama. Riko mulai gelisah di kursinya. Kakinya bergoyang-goyang di bawah meja. Itu, saya beli di dokter alternatif. Pak, tabib gitu. Katanya manjur. Mahal banget, Pak. 1 botol bisa 2 juta. Jawab Riko tergagap. Tabib. Pak Darmawan mengangkat alis. Untuk asuransi jiwa senilai 5 miliar. Pengobatan non-medis biasanya tidak kami akui sebagai bukti riwayat penyakit wajar, Pak. Apalagi jika kandungan obatnya tidak jelas. Ini bisa memicu investigasi toksikologi. Kata toksikologi membuat Ibu Mirna melotot. Dia mulai kehilangan kesabarannya.
Sifat aslinya yang temperamental mulai bocor. "Pak, Bapak ini niat mau cairin duit atau mau interogasi kami?" bentak Ibu Mirna, suaranya meninggi. Dia menggebrak meja pelan. "Anak saya sudah jelasin. Menantu saya sakit, diobatin segala cara, terus mati kecelakaan. Apa hubungannya sama obat tabib? Jangan cari-cari alasan buat nahan duit kami ya. Asuransi itu tugasnya bayar, bukan jadi detektif." "Bu Mirna, tenang." Riko mencoba menenangkan ibunya, tapi tangannya sendiri gemetar. "Nggak bisa tenang, Rik. Ini orang berbelit-belit." Ibu Mirna menunjuk wajah Pak Darmawan. "Dengar ya, Pak. Saya tahu trik asuransi. Kalian cuma mau ngulur waktu biar nggak bayarkan. Pokoknya saya nggak mau tahu. Hari ini juga uang itu harus cair. Kalau nggak, saya viralkan perusahaan ini. Saya tuntut kalian." Pak Darmawan tetap tenang, bahkan tersenyum semakin lebar. "Kami tidak berniat menahan, Bu. Kami hanya ingin memastikan bahwa klaim ini sah. Karena kalau ternyata kematiannya direkayasa atau direncanakan, maka itu namanya penipuan pidana." "Maksud Bapak apa?" Riko berdiri. Wajahnya merah padam karena marah dan takut. "Bapak nuduh saya bunuh istri saya. Jaga mulut Bapak ya. Saya cinta mati sama Sari. Saya suami yang paling kehilangan di dunia ini." "Cinta mati?" Pak Darmawan terkekeh pelan. Ia menekan sebuah tombol di bawah meja. Layar proyektor di belakangnya menyala. "Kalau Bapak cinta mati, lalu siapa wanita bernama Siska yang Bapak kirimi pesan? Akhirnya si beban mati juga. Besok kita kaya raya, tepat 1 jam setelah Bapak mengidentifikasi jenazah." Mata Riko terbelalak. Wajahnya pucat pasi seputih kertas. Mulutnya menganga tapi tidak ada suara yang keluar. Ibu Mirna ternganga, menatap layar proyektor yang kini menampilkan tangkapan layar chat WhatsApp Riko dan Siska yang disadap polisi. Itu rekayasa. Itu fitnah." teriak Ibu Mirna histeris. "Kalian bajak HP anak saya." "Dan satu lagi," potong Pak Darmawan. "Soal tanda tangan penolakan autopsi. Bapak buru-buru sekali tanda tangan karena takut ketahuan racun arsenik di tubuh istri Bapak, kan?" "Bohong." Ibu Mirna menjerit, membanting tas tangannya ke meja. "Cepat cairkan. Menantu saya sudah mati. Mayatnya sudah dikubur. Kalian gak punya bukti apa-apa selain chat palsu itu. Mana buktinya kalau kami ngeracunin? Mana?" Pak Darmawan perlahan menutup mapnya. Tatapannya berubah dingin menusuk. "Ibu tanya buktinya." Pak Darmawan menoleh ke arah cermin kaca satu arah tempat aku berdiri. "Buktinya ada di balik cermin ini." Di ruang sebelah, Pak Asep menepuk pundakku. "Giliranmu, Nak. Selesaikan ini." Aku menarik napas panjang, merapikan blazer krem elegan yang kukanakan. Jantungku berdebar kencang, bukan karena takut, tapi karena adrenalin kemenangan. Aku melangkah menuju pintu penghubung. Di dalam ruang rapat, Ibu Mirna masih berteriak-teriak seperti orang kesurupan. "Keluarin buktinya kalau berani. Jangan cuma ngomong. Mana saksinya? Setan mana yang laporin kami?" Klek! Pintu terbuka. Suara teriakan Ibu Mirna terpotong seketika, seperti kaset rusak yang dicabut kabelnya. Aku melangkah masuk dengan dagu terangkat tinggi. Langkahku tegap, tatapanku tajam dan sehat. Tidak ada lagi Sari yang bungkuk, kurus, dan layu. Sari yang berdiri di ambang pintu adalah wanita yang bangkit dari kematiannya sendiri. "Selamat siang, Mas Riko." "Ibu Mirna." Sapaku dengan suara tenang namun menggema di ruangan yang mendadak sunyi senyap itu. "Maaf saya terlambat. Tadi macet di jalan pulang dari kuburan saya sendiri." Riko terhuyung ke belakang. Kakinya menabrak kursi hingga terjungkal. Matanya melotot seakan mau keluar dari kelopaknya. Dia menunjukku dengan tangan gemetar hebat. Mulutnya komat kamit tanpa suara. Kak. Ibu Mirna mematung. Wajahnya yang tadi merah karena marah kini berubah menjadi abu-abu.
Darah seolah tersedot habis dari wajahnya. Dia mencengkeram pinggiran meja untuk menahan tubuhnya yang limbung. Matanya menatapku seolah melihat iblis pencabut nyawa. Dan saking syoknya, bau pesing tiba-tiba menyebar di ruangan ber-AC itu. Cairan kuning mengalir di kaki Ibu Mirna membasahi lantai karpet mahal kantor itu. Dia mengompol. "Ha! Han! Hentu!" Desis Ibu Mirna. Suaranya hampir tak terdengar. Aku tersenyum manis. Senyum paling mengerikan yang pernah kuberikan pada mereka. "Mas, katanya aku sakit parah dan menular? Kok aku sehat-sehat saja sekarang?" Aku melangkah mendekat pelan-pelan, menikmati setiap detik ketakutan di mata mereka. "Ternyata racun yang kamu kasih di susu itu kurang dosis ya? Atau Tuhan memang belum mengizinkan aku mati sebelum melihat kalian hancur?" "Nggak mungkin." Riko akhirnya bersuara. Suaranya pecah seperti anak kecil yang ketakutan. Kamu sudah mati, aku lihat mayatmu, aku kubur kamu." "Yang kamu kubur itu cuma batang pisang dibungkus kain kafan." "Mas," jawabku dingin. "Sayang sekali ya, 5 miliarnya melayang. Tapi jangan khawatir, kalian akan dapat gantinya kok. Bukan uang, tapi baju oranye dan kamar jeruji besi gratis. Seumur hidup." Detik berikutnya, pintu utama didobrak. Pak Budi dan timnya masuk dengan senjata di tangan. "Jangan bergerak." "Kepolisian." Suasana di ruang rapat VIP itu berubah mencekam dalam sekejap mata. Aroma parfum mahal yang semula mendominasi ruangan kini bercampur dengan bau pesing yang menyengat dari arah Ibu Mirna. Mertuaku, wanita yang selama ini selalu memandangku dengan dagu terangkat dan tatapan merendahkan, kini merosot di lantai seperti onggokan kain basah. Kakinya lemas, matanya kosong menatapku, seolah otaknya menolak memproses kenyataan bahwa aku, Sari, berdiri tegak di hadapannya dalam keadaan hidup. "Angkat tangan. Letakkan tangan di atas kepala," bentak Pak Budi, mengarahkan laras pistolnya ke arah Riko yang masih terkapar di lantai karena kaget. Dua petugas polisi berseragam lengkap langsung merangsek masuk, memutar tubuh Riko dengan kasar dan menekan wajahnya ke karpet tebal. Suara klik dari borgol besi yang mengunci pergelangan tangan Riko terdengar seperti musik terindah di telingaku. "Sakit, Pak. Lepasin. Ini salah paham." Riko meronta. Wajahnya menempel di lantai. Debu karpet menempel di pipinya yang basah oleh keringat dingin. Sari, tolong aku. Bilang sama mereka ini cuma salah paham. Sayang, kamu masih hidup. Aku bersyukur banget kamu masih hidup." Aku tertawa. Tawa yang kering, tanpa emosi. Betapa menyedihkannya laki-laki ini. Baru 1 menit yang lalu dia menandatangani surat kematianku dengan wajah berseri-seri demi uang 5 miliar. Dan sekarang dia mencoba memainkan kartu, suami yang bersyukur? Aku melangkah mendekati Riko yang sedang ditahan oleh polisi. Ujung sepatu hak tinggiku berhenti tepat di depan hidungnya. Aku menunduk, menatap matanya yang kini dipenuhi ketakutan. "Bersyukur, Mas?" Tanyaku pelan tapi tajam. "Bersyukur karena aku hidup, atau panik karena uang 5 miliarmu melayang?" "Dek, sumpah, Mas nggak tahu apa-apa. Mas pikir kamu beneran meninggal. Mas sedih banget, Dek. Mas cuma korban keadaan." Riko mulai menangis. Tapi kali ini air matanya adalah air mata buaya yang ketakutan akan penjara, bukan karena cinta. "Korban." Aku menggelengkan kepala. "Mas, aku dengar semuanya. Aku dengar saat kamu bilang ke ibu kalau dosis racunnya sudah kamu tambah. Aku dengar saat kamu bilang ke Siska kalau aku, beban, yang harus disingkirkan. Aku nonton kalian pesta pora di rumahku semalam lewat kamera tersembunyi. Masih mau ngelak jadi korban?" Wajah Riko pucat pasi mendengar kata, kamera tersembunyi. Harapan terakhirnya untuk berbohong hancur seketika. Sementara itu, Ibu Mirna masih duduk di pojok ruangan, gemetar hebat. Seorang polwan mencoba membantunya berdiri, tapi dia menepis kasar. "Enggak, ini enggak mungkin." Ibu Mirna mulai meracau. "Dia itu hantu. Dia pasti hantu. Sari sudah mati. Saya lihat sendiri mayatnya di rumah sakit.
Kalian semua ditipu setan. Pak Asep yang berdiri di sampingku melangkah maju. Ia mengeluarkan sebuah plastik klip berisi beberapa helai rambut. Bu Mirna. Suara Pak Asep tenang namun berwibawa. Mayat yang ibu lihat di rumah sakit itu manekin medis. Tapi racun yang ada di tubuh Sari, itu asli. Ini adalah sampel rambut Sari yang kami ambil minggu lalu sebelum dia kabur. Hasil lab forensik menyatakan positif mengandung arsenik dalam dosis mematikan yang diakumulasi selama 3 bulan. Dan kami punya rekaman suara Riko yang mengakui membeli racun itu. Ibu Mirna ternganga. Logikanya hancur. Dia menatap Riko dengan tatapan menyalahkan. Naluri bertahan hidupnya muncul. Sifat aslinya sebagai pengecut dan manipulator ulung keluar sepenuhnya. Ini semua salah Riko, teriak Ibu Mirna tiba-tiba, menunjuk anaknya sendiri dengan jari gemetar. Pak polisi, saya nggak tahu apa-apa. Riko yang rencanain semuanya. Dia yang beli racun. Dia yang nyampur ke susu. Saya cuma ibu tua yang nggak tahu apa-apa. Saya dipaksa ikut skenario dia. Tangkap dia saja. Jangan saya. Riko yang sedang ditahan di lantai mendongak tak percaya. Ibu. Kok ibu tega? Ibu yang nyuruh aku bunuh Sari. Ibu yang bilang Sari bawa sial. Ibu yang mau uang asuransi buat beli ruko. Bohong. Anak durhaka kamu nuduh orang tua. Ibu yang racunin pikiran aku. Aku dan Pak Darmawan, sang kepala cabang asuransi, hanya bisa menggelengkan kepala melihat drama saling tuduh antara ibu dan anak ini. Ikatan darah dan kesetiaan yang mereka pamerkan selama ini ternyata serapuh kertas basah begitu dihadapkan pada ancaman penjara. Mereka saling mencabik satu sama lain demi menyelamatkan diri sendiri. Sudah, cukup dramanya, potong Pak Budi tegas. Kalian berdua punya peran masing-masing dalam percobaan pembunuhan berencana dan penipuan asuransi. Hakim yang akan memutuskan siapa yang lebih jahat. Sekarang, bawa mereka. Namun, sebelum mereka diseret keluar, pintu ruangan kembali terbuka. Permisi, Pak. Ada satu lagi yang kami amankan di lobi bawah. Lapor seorang petugas. 2 orang polisi masuk menyeret seorang wanita bergaun merah yang tampak histeris. Dia meronta-ronta. Make up tebalnya luntur karena air mata. Dan satu sepatunya entah hilang di mana. Lepasin. Saya nggak tahu apa-apa. Saya cuma disuruh datang buat merayakan. Jerit Siska. Begitu dia melihat Riko diborgol dan aku berdiri tegak di sana, jeritannya terhenti. Matanya membelalak melihatku. Mbak Sari, cicitnya. Halo, Siska. Sapaku ramah. Terima kasih sudah mau jadi, Nyonya Riko, selama seminggu ini. Sayang sekali, Pondok Indah, yang kalian impikan harus diganti dengan Pondok Bambu. Nikmati waktu kalian bertiga di sel ya. Kalian kan kompak banget. Siska lemas seketika. Dia tahu tamat sudah riwayatnya. Riko, Ibu Mirna, dan Siska, 3 orang yang bersekongkol menghancurkan hidupku, kini terkumpul dalam satu ruangan dengan tangan terborgol. Pemandangan ini jauh lebih memuaskan daripada uang 5 miliar manapun. Rasa sakit, lemas, dan penderitaan yang kurasakan selama 3 bulan diracun terbayar lunas melihat kehancuran total di wajah mereka. Bawa mereka ke kantor. Perintah Pak Budi. Saat Riko digiring melewatiku, dia sempat berhenti sejenak. Matanya menatapku dengan sorot memohon yang terakhir. Sari, rumah itu. Rumah itu masih atas namaku kan? Tolong jangan ambil semuanya. Bahkan di saat seperti ini, dia masih memikirkan harta. Aku menatapnya dingin. Mas, kamu lupa? Rumah itu warisan orang tuaku. Dan dengan bukti percobaan pembunuhan ini, gugatan ceraiku akan membuatmu kehilangan hak atas sepeser pun harta Gonogini. Kamu keluar dari hidupku seperti saat kamu menyeretku keluar rumah malam itu, tanpa membawa apa-apa selain baju yang melekat di badan. Riko menunduk, bahunya merosot. Harapan terakhirnya padam. Dia berjalan gontai mengikuti polisi, meninggalkan jejak penyesalan yang sudah terlambat. Aku menghela napas panjang, merasakan beban berat di pundakku terangkat sepenuhnya. Pak Asep menepuk bahuku pelan. Hebat,
Nak, kamu wanita yang kuat. Terima kasih, Pak Asep. Kalau bukan karena Bapak, mungkin saya sudah jadi nama di batu nisan hari ini. Jawabku tulus. Kebenaran akan selalu menemukan jalannya. Nak, sekarang, giliranmu untuk hidup bahagia. Proses hukum berjalan lebih cepat dari yang kubayangkan. Berkat bukti-bukti telak yang dikumpulkan Pak Asep dan tim kepolisian, rekaman CCTV, rekaman suara sadapan, hasil lab rambut, hingga dokumen palsu asuransi, Riko dan Ibu Mirna tidak bisa berkutik di pengadilan. Sidang putusan mereka menjadi berita hangat di media lokal. Judul utamanya, Istri Bangkit dari Kubur, Bongkar Sindikat Pembunuhan Suami dan Mertua Demi Asuransi 5 Miliar. Di ruang sidang yang penuh sesak, aku duduk di kursi saksi dengan tenang. Aku melihat Riko dan Ibu Mirna duduk di kursi pesakitan mengenakan rompi oranye. Wajah mereka kurus dan kusam. Tidak ada lagi kesombongan di wajah Ibu Mirna. Rambutnya yang dulu disasak tinggi kini beruban dan berantakan. Riko tampak lebih tua 10 tahun. Tatapannya kosong. Hakim mengetuk palu dengan keras, membacakan vonis yang membuat seluruh ruangan hening. Terdakwa 1, Riko Pratama, terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan percobaan pembunuhan berencana dan penipuan, dijatuhi hukuman 15 tahun penjara. Terdakwa 2, Mirna, terbukti turut serta membantu perencanaan pembunuhan, dijatuhi hukuman 12 tahun penjara. Terdakwa 3, Siska, terbukti mengetahui rencana kejahatan dan ikut serta dalam penipuan, dijatuhi hukuman 5 tahun penjara. Ketukan palu itu seperti musik penutup dari opera panjang yang melelahkan. Ibu Mirna pingsan saat mendengar vonisnya, sementara Riko hanya menangis terseduh-seduh menutupi wajahnya. Siska berteriak histeris memanggil pengacaranya yang sudah angkat tangan menyerah. Aku berjalan keluar dari ruang sidang dengan perasaan lega yang luar biasa. Tidak ada dendam lagi. Dendam itu sudah terbayar lunas dengan keadilan. Sebulan setelah vonis, proses perceraianku dengan Riko selesai. Hakim Pengadilan Agama mengabulkan semua tuntutanku. Karena Riko terbukti melakukan tindak pidana berat terhadap istri, hak asuh atas harta benda jatuh ke tanganku sepenuhnya. Rumah di Jalan Anggrek nomor 45 kembali menjadi milikku seutuhnya. Hari ini, aku berdiri di depan rumah itu. Tukang bangunan sedang sibuk bekerja, mengganti cat tembok yang kusam dengan warna putih cerah yang baru. Aku membuang semua perabotan lama yang pernah disentuh Riko dan ibunya. Sofa tempat mereka merencanakan pembunuhan, kasur tempat aku diracun, karpet tempat aku diseret. Semuanya kubakar atau kuberikan ke tempat pembuangan sampah. Aku ingin memulai lembaran baru yang benar-benar bersih. Pak Asep lewat di depan rumah, menyapaku dari balik pagar sambil membawa cucunya jalan-jalan sore. Wah, makin cantik saja rumahnya, Nak Sari. Catnya cerah, cocok sama yang punya. Puji Pak Asep sambil tersenyum. Iya, Pak. Buang sial. Jawabku sambil tertawa lepas. Tawa yang benar-benar bahagia, bukan akting. Kesehatanmu gimana? Sudah pulih total. Alhamdulillah, Pak. Setelah detoks racun di rumah sakit sebulan lalu, badan saya sudah enak. Dokter bilang tidak ada kerusakan permanen di organ dalam. Cuma butuh banyak minum vitamin dan makanan sehat. Sekarang berat badan saya sudah naik 5 kilo. Syukurlah. Oh iya, Bapak dengar kamu mau buka usaha. Iya, Pak. Uang tabungan yang dulu disembunyikan Riko berhasil dilacak polisi dan dikembalikan. Saya mau pakai buat modal buka catering sehat. Saya jadi belajar banyak soal makanan sehat gara-gara kasus racun itu. Candaku getir namun optimis. Pak Asep tertawa. Bagus itu. Hikmah di balik musibah. Bapak pesan duluan ya kalau sudah buka. Siap, Pak Asep. Gratis buat Bapak seumur hidup. Sepeninggal Pak Asep, aku masuk ke dalam rumah. Ruang tengah kini terasa luas dan lapang. Sinar matahari sore masuk menembus jendela kaca yang bersih. Aku duduk di kursi rotan baru, menyeruput teh hijau hangat. Aku teringat masa-masa kelam 3 bulan yang lalu. Saat aku terbaring lemah, berpikir bahwa hidupku akan berakhir di tangan orang yang kucintai. Saat itu, aku merasa dunia tidak adil. Tapi sekarang aku mengerti,
Tuhan tidak pernah tidur. Dia memberiku ujian itu untuk menunjukkan siapa sebenarnya orang-orang di sekelilingku, dan memberiku kekuatan yang tidak pernah kusadari kumiliki. Sari yang lemah dan penurut itu sudah mati malam itu, saat diseret keluar di tengah hujan badai. Sari yang sekarang duduk di sini adalah wanita mandiri yang tahu harga dirinya. Tidak ada lagi yang bisa menyakitiku. Tidak ada lagi yang bisa memanfaatkanku. Aku mengambil ponselku, melihat notifikasi berita online. Wajah Riko dan Ibu Mirna terpampang di sana dengan baju tahanan. Aku tersenyum tipis, lalu mematikan layar ponsel. Itu masa lalu. Aku berdiri, melangkah ke dapur untuk mulai mencoba resep catering baruku. Wangi bumbu dapur mulai tercium, menggantikan bau kenangan pahit masa lalu. Hidup baru menantiku, dan kali ini, aku akan memegang kendali penuh atas takdirku sendiri. Tamat.